Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, di Sabah, di wilayah Persekutuan Labuan, dan di seluruh Malaysia, khususnya saudara-saudara yang sedang menonton di rumah. Pada hari Sabat ini, kembali kita kepada Hope Media Sabah di dalam ulasan Sekolah Sabat Dewasa. Dan kita sangat bersyukur pada hari ini karena sekali lagi narasumber kita yang sudah melayani kita pada Sabat yang lalu masih bersama dengan kita pada Sabat yang kedua ini, yaitu kuartal yang ketiga 2020 dengan tajuk kecil Saksi-saksi yang memenangkan kuasa kesaksian pribadi. Bersama saya pada hari ini, pada hari Sabat ini adalah Pendeta Frankie Abidin. Yes. Beliau adalah pengarah Roh Nubuat Submission, dan beliau juga adalah master di dalam filsafat dari UNAI. Kita ucapkan selamat pagi kepada Selamat pagi Pendeta, selamat Sabat. Pastor Frankie. Terima kasih karena sekali lagi sudi bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, pada Sabat hari ini. Dan juga bersama-sama dengan saya adalah Pendeta Kozani Malim Enggang. Beliau merupakan pendeta gereja PMC, gereja yang terbesar di Tamparuli ini. Juga beliau merangkap sebagai chaplain di Sekolah Menengah Advent Tamparuli atau SASS. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Pastor Kozani. Selamat pagi, selamat Sabat. Terima kasih bertemu kita kembali. Ya, terima kasih karena sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini, pada Sabat ini untuk ulasan Sekolah Sabat Dewasa kuartal ketiga dalam pelajaran Sabat kedua. Ya, jadi tajuk pelajaran kita pada Sabat hari ini seperti yang saya sudah ungkapkan tadi adalah saksi-saksi yang memenangkan atau kuasa kepada kesaksian pribadi. Namun sebelum kita teruskan, ya, sebelum kita teruskan perbincangan kita, ya, narasumber, ada baiknya kita awali dengan doa dan kita akhiri nanti dengan doa juga. Ya, saya undang Pendeta atau Pastor Kozani Malim Enggang untuk memimpin kita di dalam doa. Baiklah, pada saat ini mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami hadir di tempat ini pada pagi Sabat yang indah ini Tuhan. Kami akan mendalami firman Tuhan. Mohon supaya Engkau mengurapi kami daripada kuasa Roh Kudus Tuhan, memberikan kami pengertian supaya sepanjang kami akan menyampaikan kebenaran Tuhan, apa yang keluar daripada mulut kami ini Tuhan, semuanya adalah berasal daripada hikmat dan kebenaran daripada Engkau ya Tuhan. Sertai kami, pimpin kami sepanjang pendalaman Alkitab ini. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kozani. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini, saudara-saudara, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20 yang berbunyi, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ayat hafalan ini sangat sesuai dengan tajuknya, yaitu kuasa kesaksian pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 1 hingga ayat yang terakhir, kita lihat sosok seorang yang telah memberi kesaksian yang begitu luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Beliau telah memberi kesaksian yang membuat orang begitu kagum dengan dia. Bahkan pemimpin pada waktu itu, pemerintah pada waktu itu hampir dimenangkan oleh kesaksian yang dilafazkan oleh Rasul Paulus. Jadi sepanjang minggu hari ini atau minggu yang lalu, kita sudah mempelajari mengapa bersaksi.
Dan pada hari ini, kesaksian itu apa kekuatannya? Jadi pada pagi hari ini kita akan lihat bahwa ada beberapa tanya kecil yang akan dirangkum di dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya akan serahkan kepada narasumber kita, Pastor Kuzani dan Pastor Frankie secara bergilir. Ayat yang maksudnya adalah pada hari Minggu kita lihat tajuk kecil, saksi-saksi yang tidak dijangkakan. Isnin memberitakan Kristus yang telah mati. Kemudian Selasa hidup yang diubah membuat perubahan. Rabu mengungsikan pengalaman kita. Dan Kamis kuasa kesaksian pribadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kuasa kesaksian pribadi itu sangat besar. Menjadi penyaksi kepada firman Tuhan itu sangat besar maknanya. Oleh itu saya ingin bertanya secara langsung kepada Pastor Kozani ya, berdasarkan pelajaran Sabat kedua dari Sabat hingga ke Jumat minggu ini, apakah yang dimaksudkan kesaksian pribadi? Dan siapakah yang kita saksikan? Kira-kira dalam pelajaran minggu ini, Pendeta Kozani, siapa yang dimaksudkan? Maksudnya kesaksian pribadi itu apa maksudnya? Dan siapakah yang kita saksikan? Ya. Oke, terima kasih kepada moderator kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Sabat untuk setiap kita. Pada Sabat hari ini, satu pertanyaan yang sangat baik untuk kita diskusikan. Ada dua pertanyaan di sini yang dikatakan, apakah yang dimaksudkan dengan kesaksian pribadi? Barangkali saya akan mengambil agak sedikit panjang untuk membahas tentang ini. Oke. Secara kesaksian pribadi, apa yang saya dapat menurut pemahaman saya apabila belajar soal Sabat ini adalah kesaksian pribadi adalah pengalaman pribadi kita atau pertemuan secara pribadi kita bersama dengan Tuhan yang mahu kita kongsikan kepada orang lain. Nah, saya percaya bahwa pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan berbeza-beza. Barangkali ada juga yang samalah, kan? Tetapi berbeza. Kalau kita lihat daripada pelajaran hari Minggu ini, kita lihat di sini bahwa yang digunakan pakai oleh Tuhan untuk bersaksi adalah seorang apa? Seorang yang disembuhkan dari kerasukan, kan? Yes. Diawali dengan... Iya, diawali, ini pengalaman dia. Nah, di dalam pelajaran soal Sabat kita, ada beberapa sebenarnya yang kita lihat pengalaman pribadi, baik yang orang yang kerasukan itu maupun pengalaman pribadi pada rasul-rasul. Contohnya daripada Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus. Dan kalau kita lihat Petrus, dikatakan bahwa dia ini adalah seorang yang mempunyai suara yang lantang. Sikit-sikit dia akan melenting. Ya. Dikatakan bahwa ototnya lebih cepat dari otaknya. Nah, itu dia. Ini bahaya ini. Maksudnya adalah bertindak sebelum sempat berpikir. Nah, ini dia Petrus ini. Tapi saat pribadinya bertemu dengan Yesus, dia berubah oleh kasih karunia Tuhan. Kemudian Yakobus, Yohanes, terkenal dengan apa? Gelaran apa dia? Anak-anak guntur. Anak-anak guntur. Panas baran ini. Betul. Yes. Ya. Yang suka sekali mengawal kemarahan. Ayah. Saat dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubah. Hidup mereka ini diubah. Kemudian Paulus, sebelum dia bertemu dengan Yesus, seperti yang kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang yang suka menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus dalam satu perjalanan itu, dia telah diubah 100%. Kini ketika kuasa kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri dan kehidupan Paulus, maka hidup Paulus adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang sama ketika kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, maka apa yang kita kongsikan adalah kasih Tuhan kepada kita, berkat Tuhan kepada kita, belas kasihan Tuhan kepada kita, keselamatan, hidup kekal,
yang Tuhan sediakan kepada kita. Ini yang kita kongsikan. Dan inilah kesaksian itu. Segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah kemuliaan bagi Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Pertanyaan kedua tadi dikatakan bahwa siapa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah bukan tentang kita, bukan tentang kehebatan kita, bukan dengan kebijaksanaan kita, tetapi tentang Yesus. Luar biasa ini, Ya. luar biasa. Jadi ada lagi mau ditambah? Oke, ada sedikit tambah pendeta. Tidak ada yang membanggakan dari kita untuk kita kongsikan kepada orang lain kalau kita lenyapkan, kalau kita hilangkan Yesus dalam apapun kesaksian kita. Tidak ada yang membanggakan. Kalau ada Yesus, baru boleh kita banggakan. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat di sini. Jadi harus libatkan Yesus dengan segala sesuatu yang kita buat dalam pelayanan kita. Amin. Ini mengingatkan saya tentang cerita peristiwa nama-nama yang sudah disebutkan tadi, ya Pak. Pendeta, nama seperti Petrus, nama kedua ada Simon. Ya. Petrus itu lebih berbentuk batu ya, yang bergeser, yang keras kepala begitu. Tetapi nama dia kedua Simon, yang suka mendengar. Jadi orang ini sangat kontradik. Gelaran Petrus itu adalah gelaran karena sifatnya, yang panas barannya, yang apa Pendeta Kozani katakan tadi, dia buat dulu baru dia pikir kemudian. Patut pikir dulu baru buat lakukan ya. Yes. Nah, yang saya sangat senang di sana tadi yang perkongsian Pastor Kozani, kalau kesaksian kita itu tidak mengangkat nama Tuhan tetapi mengangkat diri sendiri, kesaksian itu tidak terlalu, bukan lagi tidak terlalu, tetapi kesaksian itu sia-sia. Ya. Nah, bagaimana kira-kira Pendeta Franky Ya, tentang dari hal saya, terima kasih Pendeta Moderator, Pastor Erwin. Saya sangat setuju apa yang sudah diungkapkan dan sudah disampaikan oleh Pendeta Kozani tentang makna bersaksi. Namun sedikit saya menambahkan apa yang dia sudah sampaikan. Saya sangat setuju. Jadi bersaksi itu bermakna mengungsikan cerita tentang kasih karunia Tuhan terhadap kita yang ajaib. Dan ini merupakan kesaksian tentang, ya tadi disebutkan tadi, itulah cerita yang disampaikan kepada orang lain karena kita ada pertemuan yang istimewa dengan Yesus Kristus. Begitu senang hati kita karena kita bertemu dengan Yesus Kristus, karena dia dapat mengubah hidup kita seperti Petrus, Paulus, dan siapa lagi tadi yang disebutkan. Semua Yohanes. mereka memiliki karakter latar belakang yang memang bukan baik-baik orangnya. Yakobus yang tidak berapa mudah untuk menerima. Tetapi akhirnya mereka dengan rahmat anugerah Tuhan, pertemuan mereka terhadap Tuhan Yesus, maka mereka dipenuhi dengan menikmati kehidupan yang benar-benar berubah dari sebelumnya. Jadi itu sebabnya benar apa yang dikatakan tadi, bahwa bersaksi itu bukan tentang kita, tetapi ia adalah senantiasa tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang kebaikannya. Tidak ada yang dibanggakan terhadap diri kita. Saya sangat setuju itu. Sebagus mana hidup kita pun, saya tidak mengatakan saya boleh banggakan itu dari saya. Tidak ada. Dari diri kita itu tidak ada. Semuanya tentang Yesus. Jadi bersaksi tentang Yesus. Dan apa hasilnya, apa tadi pertanyaan, siapa yang kita saksikan itu adalah tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita terima dari Yesus Kristus. Jadi kita saksikan seperti dalam tulisan di Kerinduan Segala Zaman ataupun The Desire of Ages, dalam muka surat 340 dia katakan di sana, saya ambil yang di 340 ya. 340. Dia katakan di sana,
sebagai saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan kita dengar serta rasakan. Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita mempunyai sesuatu yang benar, yang menceritakan mengenai jalan di mana melaluinya Dia telah memimpin kita. Kita dapat menceritakan bagaimana kita telah menguji janjinya dan ternyata janji itu benar. Kita dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Inilah saksi yang dituntut oleh Tuhan. Saksi yang dituntut oleh Tuhan, dan oleh kekurangannya dunia sedang binasa. So, saya pikir ini saja yang saya dapat tambahkan dari... Terima kasih, Pendeta Frankie. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat cerita Paulus, seperti yang sudah diungkapkan oleh narasumber kita, mereka bukanlah orang yang superhero, mereka bukan orang-orang hebat, mereka sama seperti kita. Bahkan kalau kita ambil kehidupan Rasul Paulus sebelum itu, dia orang yang suka menganiaya orang Kristen, ya. Tetapi kesaksian dia adalah dia memberitakan tentang penderitaan Yesus. Dia juga memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Betul. Dia juga memberitakan tentang terang yang Yesus berikan, dan dia juga memberitakan tentang bagaimana kasih karunia Tuhan itu cukup untuk bangsanya dan cukup untuk semua orang bangsa-bangsa lain. Jadi untuk itu, Pendeta Frankie, ya, saya ingin bertanya satu soalan lagi kepada Pendeta Frankie. Mengapakah pengalaman setiap hari bersama Tuhan itu begitu penting? Dan apa kesannya kepada iman pribadi kita dengan pengalaman setiap hari kita? Kalau kita ada cukup masa, kita boleh lihat, selidiki pengalaman hidup Petrus, pengalaman hidup Yakobus, pengalaman hidup Yohanes, pengalaman hidup Yakobus, maksudnya Rasul Paulus, ya. Dan kita lihat bagaimana mereka naik turun dan naik setelah benar-benar mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kira-kira bagaimana pengalaman setiap hari bersama Tuhan itu kenapa begitu penting? Benar Pendeta. Saya sangat setuju, dan pertanyaan ini sangat penting. Dan kenapa sangat penting? Karena mari saya coba uraikan apa yang saya mau respon terhadap pertanyaan mengapakah pengalaman setiap hari bersama Tuhan itu begitu penting. Kalau dulunya tanpa pengharapan, dan kalau kita lihat kehidupan Paulus, satu sajalah contohnya Paulus. Kalau dulu tidak berpengharapan, tapi sekarang sudah mempunyai cerita baru, cerita pengharapan. Apalagi dulu dipenuhi dengan perasaan rasa bersalah, dipenuhi dengan perasaan rasa bersalah, namun sekarang dia mempunyai kedamaian di dalam hati. Dan apalagi dulu dia mungkin mempunyai tujuan, tidak mempunyai tujuan, tapi sekarang sudah ada tujuan. Jadi artinya ini yang dia mau kongsikan atau saksikan, yaitu tentang Yesus. Nah, pertanyaan yang baru ditanyakan, mengapa pengalaman setiap hari bersama Tuhan itu begitu penting? Harus ada, ya? Harus ada, karena pengalaman setiap hari bersama Tuhan itu hanya apa? Hanya dapat dimiliki ataupun hanya dapat dapat dialami oleh orang-orang yang mengambil waktu untuk berhubungan dengan siapa? Dengan Tuhan secara pribadi. Jadi hal ini sangat penting, ya, sangat penting. Karena hubungan akrab, kita ada hubungan akrab, ada hubungan yang terjalin. Ini merupakan kesempatan besar untuk mengenal siapa Tuhan itu. Jadi contohnya Yohanes, Paulus, mereka mempunyai pengalaman yang hidup mereka yang berbeza, bukan? Dan mereka mempunyai pengalaman pertemuan pertama dengan Yesus Kristus. Jadi pengalaman-pengalaman mereka ini, saya pikir bukan setakat pengalaman yang berlaku pada waktu itu,
Bukan pada waktu itu ataupun pada waktu tertentu di mana di masa yang lalu dan kemudian berakhir. Tetapi cerita itu, sinario itu berlanjut sehingga tidak ada akhirnya. Karena tidak ada ini akhirnya. tentang Yesus. Ini tentang Yesus. Jadi ia sesuatu yang berterusan, ya. Pengalaman hidup bersama Tuhan itu berterusan, kemudian pengalaman bersukacita dalam kasih-Nya, berjalan dalam cahaya kebenarannya, dan kesan itu dalam kerohanian kita adalah bila kita setiap hari bersama dengan Tuhan, ini akan membantu pertumbuhan iman. Membantu pertumbuhan iman, walaupun kita mungkin manusia berdosa. Tadi pendeta tadi katakan bahwa kehidupan kita setelah kenal Tuhan itu ada turun, naik, dan naik. Tapi ketika kehidupan rohani orang Kristen yang mengenal Tuhan, ada waktu jatuh. Tapi ada istilah mengatakan, kalau jatuh, jangan jatuh ke belakang, tapi biar jatuh ke depan. Jatuh ke depan, tetap maju ke depan ini juga. Istilah baru ini untuk saya jatuh di depan. Biarlah kita jatuh ke depan, yang artinya kita masih menjalin hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Memang saya akui dan saya percaya, walaupun kita mungkin jatuh dalam dosa karena kelemahan-kelemahan kita, tapi selagi kita memiliki Yesus, selagi ada hubungan dengan Yesus, inilah yang membuat iman kita akan sentiasa semangat dan sentiasa memiliki iman Yesus dengan ada pengharapan. Apapun yang kita akan lalui nanti, kita akan terima semua tantangan hidup itu dengan pengharapan bersama Yesus. Inilah mengapa penting hubungan pribadi itu dengan Tuhan dan kesannya terhadap iman kita. Terima kasih, Pastor. Jadi maksudnya hubungan kita dengan Tuhan itu harus ada setiap hari. Dalam makna kata hubungan ini, kita senantiasa ada close relationship dengan Tuhan. Senantiasa disematkan jiwa kita dengan Tuhan. Betul. Maksudnya kita senantiasa mengungkapkan kata-kata yang mempunyai connection dengan jiwa kita, roh kita akan Tuhan. Pendeta, saya menambahkan boleh? Saya menambahkan kutipan Ellen G. White. Ron Ubuat mengatakan, kita tidak akan didapati dalam keadaan bertobat jika bila mana kita tidak terhubung setiap hari dengan Tuhan. Jadi itulah baiknya mengapa pengalaman itu sangat penting, berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Telepon, doa, firman Tuhan, bersaksi, ini semua instrumen untuk mendekat dengan Tuhan. Kesannya iman kita tidak lemah, bertumbuh terus. Bagaimana kira-kira Pendeta Kozani? Oke, terima kasih. Mungkin barangkali saya juga menambah sedikit saja daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Pringgi tadi. Kalau saya lihat ini dia punya pertanyaan, mengapakah pengalaman setiap hari ya, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, bersama dengan Tuhan itu begitu penting. Saya terpikir kalau bagaimana kalau kita terpisah dengan istri kita setahun. Oh, gawat itu, Pak. Bagaimana kalau kita terpisah dengan anak kita 1 tahun, tidak, atau tuh anak terpisah dengan ibu bapak 1 tahun? Apakah ada kesan-kesan tertentu? Oh, ada. Bila saya melihat ini pertanyaan ini, mengapakah pengalaman setiap hari bersama dengan Tuhan itu begitu penting? Saya merespon ini dengan kita buka pelajaran Sabat kita di hari Rabu. Di dalam pelajaran hari Rabu ini dikatakan bahwa, saya akan baca, walaupun Yohanes dan Paulus mempunyai pengalaman hidup yang berbeza, kedua-dua mereka mempunyai pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Pengalaman-pengalaman dengan Yesus bukan setakat pengalaman yang berlaku satu waktu tertentu di masa lalu dan kemudian berakhir. Ia sesuatu yang berterusan. Berterusan maksudnya adalah setiap hari, setiap jam, setiap saat harus bersama dengan Tuhan. Kemudian apabila ini telah terjadi, seperti yang disebut oleh Pastor Pringgi tadi, ada 2 hal yang telah terjadi. Yang pertama adalah pengalaman sukacita dalam kasih-Nya. Dan yang kedua, berjalan dalam cahaya kebenarannya. Saya lihatlah, tadi disebut tentang, moderator kita sebut tentang Paulus, bagaimana pengalaman Paulus sebagai seorang
penginjil, sebagai seorang yang suka bersaksi kepada orang lain. Dan kita lihat pengalamannya itu yang tertulis di dalam firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 27. Apakah pengalaman-pengalaman yang dia terima sepanjang dia melayani Tuhan itu yang indah-indah saja yang dia terima? Nah, kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 27. Saya akan baca ayat ini. Aku lebih berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Sering dalam penjara, Paulus katakan. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam laut, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Lihat pengalaman Paulus. Pengalaman Ya, ini dia pengalaman dia. Tetapi apa yang mendorongkan dia untuk meneruskan pelayanannya sebagai saksi? Yang pertama tadi, ada sukacita dalam pelayanan kasihnya. Kenapa? Karena dia bersama dengan Tuhan. Dia kenal Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan juga setiap hari. Itulah sebabnya ada sukacita dalam kasihnya dalam pelayanan, walaupun firman Tuhan mengatakan banyak yang dia lalui yang mencabar. Ya. Kemudian yang kedua tadi, berjalan dalam cahaya. Dan kebanyakan yang cabarannya itu adalah mirip untuk membunuhnya. Betul. Untuk menghabisi, menamat riwayat hidupnya. Yes. Tapi sukacitanya itu luar biasa ya. Maju terus. Jadi itulah yang disebut dengan cabaran-cabaran itu tidak ada maknanya bagi dia karena mengenal Yesus. Sudah mengenal setiap hari. Inilah yang kita mau cari, Pak Pendeta. Jadi kesannya kepada iman bagaimana, Pastor? Kesannya kepada iman yang kita harapkan sebenarnya, ya, yang kita harapkan. Ini sebab ini kembali kepada pribadi masing-masing. Apabila kita melayani dengan sukacita dalam kasihnya, berjalan dalam kebenarannya, yang kita harapkan yang berlaku terjadi dalam kehidupan rohani kita adalah iman kita ini semakin kuat, teguh. Kemudian kita semakin intim, dekat dengan Tuhan. Dengan demikian pekerjaan Tuhan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kalau itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian Yesus akan datang. Amin. Jadi iman Yesus yang kita miliki. Iya, itu dia. Itu akhirnya kesan dari hubungan itu. Iman Yesus yang kita miliki. Begitu luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk itu akan membawa kita kepada satu lagi soalan. Artinya kalau kita sering mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, bukan berkurang, malah bertambah-tambah, kita mencari cara bagaimana untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Artinya dekat dengan Tuhan identik dengan hidup saleh. Benar. Ya, betul. Identik dengan hidup kudus. Dan Tuhan sendiri berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga. Kehidupan kita harus kehidupan yang saleh. Hanya orang yang saleh yang boleh diterima oleh Tuhan. Soalan yang seterusnya yang saya ingin sampaikan kepada Pastor Kozani berkaitan dengan kesalehan. Apakah kehidupan yang saleh itu mempunyai kaitan dengan keaktifan pelayanan kesaksian kita kepada Yesus? Dan yang kedua, bolehkah kesaksian kita yang mungkin berkobar-kobar itu menjadi perangkat kepada diri kita di dalam hal memegahkan diri sendiri atau pribadi? Kira-kira bagaimana, Pastor Kozani? Oke, satu pertanyaan yang sangat baik yang perlu kita tuntaskan pada pagi Sabat hari ini. Benar, Pendeta. Nah, pertanyaan pertama tadi katakan bahwa apakah ada kaitannya kehidupan yang saleh itu dengan keberkesanan atau keefektifan pelayanan kesaksian daripada kita. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan pendidikan yang tinggi, kemudian dengan kedudukan yang hebat di dalam masyarakat contohnya,
Orang sering kali beranggap bahwa golongan seperti ini pasti efektif dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, karena kedudukannya dalam sesuatu jabatan mengkali tinggi, kemudian ditambahkan lagi dengan pendidikannya yang cukup tinggi juga, dan kadang-kadang orang berpikir bahwa ini pasti ini efektif ini pelayanannya ini. Namun untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, pendidikan yang tinggi atau kedudukan jawatan yang tinggi dalam organisasi, tetapi hidup tidak saleh, hidup tidak suci, kuasa Tuhan tidak bekerja dalam diri orang itu, maka hasilnya adalah kosong. Hasilnya adalah kosong. Macam mana tinggi pun kedudukan kita, macam mana hebat pun pendidikan kita, tetapi apabila hidup tidak saleh, apabila tidak hidup bersama dengan Tuhan, maka saluran kuasa Tuhan itu tidak dapat bekerja melalui orang ini. Nah, sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, pendidikan sederhana, jabatannya juga sederhana, tetapi hidupnya saleh, ada Tuhan yang bekerja di dalam hidup dia, maka apa yang dia lakukan akan berhasil. Kenapa berhasil? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui orang ini. Nah, saya simpulkan bahwa kehidupan yang saleh memberikan impak keberhasilan yang luar biasa di dalam pelayanan kesaksian kita. Jadi ada kaitan kesalehan dengan keefektifan ataupun pelayanan kesaksian. Iya, sangat ada kaitannya. Kalau kita lihat ini murid-murid Yesus juga, latar belakang mereka juga bukan semua terpelajar. Hanya beberapa juga yang mungkin terpelajar kan. Tetapi mungkin Matius dia terpelajar. Mungkin dia sebab dia ini adalah seorang yang pakar dalam ekonomi, kan? Pemuncukai dia. Tapi kalau seperti Petrus, kemudian Yakobus, Yohanes, ini mereka semua ini nelayan semua ini. Tetapi apabila digunakan oleh Tuhan, kuasa itu disalurkan dalam pelayanan mereka, maka hasilnya adalah luar biasa. Jadi mengejar kekudusan itu, Pendeta Franky, Pastor Kezani, itu sangat penting. Saya rasa banyak tulisan Ellen G. White tentang bagaimana kehidupan seorang yang saleh, ya. Dan saya masih terpikir ya, apakah ada kesannya ataupun apakah orang saleh itu berkemungkinan untuk terperangkap dalam memegahkan diri. Ya, Pastor Franky, bagaimana? Ya, menambahkan jawaban dari Pendeta Kozani tadi, saya sangat setuju apa yang sudah disampaikan. Memang kita tidak nafikan bahwa kehidupan saleh itu terbentuk karena apa? Dia terbentuk karena kita menyadari keperluan dan kebergantungan kita kepada kasih Tuhan. Ya, bila kita berbicara tentang kesalihan, itu bergantung penuh dengan Tuhan. Ya. Tidak ada dari kita. Dari kita itu nol, kosong. Amin. Semuanya dari Tuhan, 100%. Kalau boleh saya boleh bagi 100/10. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini sudah pasti begitu efektifnya pelayanan kesaksian yang kita lakukan itu sangat erat hubungannya dengan kesalehan hidup. Kita semakin aktif di dalam pelayanan kesaksian ini, itu sudah tentu mempengaruhi kesalehan hidup kita. Ya, mempengaruhi kesalehan hidup kita karena apa? Satu alasan yang kukuh, yaitu karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Coba kalau kita hanya pendengar saja, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu artinya apa itu, Pak? Jadi saya pikir itu bergantung kepada kita ini benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sebagai apa? Sebagai pendusta ataupun pendengar saja. Jadi memang menjawab kepada pertanyaan yang penting tadi, apakah di dalam kesalehan kita itu manusia kita akan terjebak atau terperangkap dengan apa tadi itu, Pak Pendeta?
kita terjebak dengan kemegahan pribadi. Jadi saudara-saudari yang menonton di rumah ataupun di mana saja ketika ini, saya percaya kita cenderung sebagai manusia ini cenderung untuk apa? Untuk berdosa. Dan apalagi kalau merasa bangga, kita cenderung dengan hal-hal yang membanggakan diri. Kecenderungan manusia berdosa adalah menjadi rasa dirinya kaya rohani. Sedangkan kita ini, Alkitab katakan, apa dia bilang? Hidup kita ini miskin, buta, dan telanjang, yang bermaksud tidak ada apa-apa nilainya. Tidak ada apa-apa nilainya. Yang membuat kita bernilai hanya kasih karunia Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita ada nilai. Ya, ada nilai. Jadi Tuhan itu luar biasa, bukan dari kita, hasil kebaikan kita ini yang boleh membuat membanggakan diri. Tidak ada apa-apa yang datangnya dari kita. Jadi satu cara untuk menghindari dari perangkap memegahkan kesaksian pribadi, jangan kita terlalu membahas tentang, berbicara tentang kejahatan ataupun tentang orang lain, tetapi kita bicarakan tentang, tadi kan bersaksi. Kan saksi itu apa yang kita saksikan tentang Yesus. Jadi semuanya tentang Yesus. Tapi apa yang dibicarakan di luar sana, tentang kejahatan orang lah, tentang fitnah lah, tentang sebagainya. Wah, akhirnya bangga diri karena kita hebat. Benar-benar sekolah Sabat ini mengajar kita. Iya, benar Pak Pendeta. Menegur kita untuk bagaimana perspektifnya seorang Kristen, terutamanya seorang Advent. Advent itu mengajarkan tentang memberitakan atau menyaksikan tentang Yesus, kedatangan Yesus, penderitaan Yesus, juga terang Yesus, juga kematian dan kebangkitan Yesus, dan pekabaran yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Ya, Pendeta Franky. Iya. Ya, jadi oleh karena waktu kita ini agaknya semakin cepat berlalu, waktu semakin cemburu ya. Ya, semakin cemburu. Saya ingin mau bertanya satu soalan untuk Pastor Franky dan satu soalan untuk Pastor Kozani. Oleh karena kita bercakap tentang kesaksian itu penting, dan kita bercakap tentang kesaksian itu tentang Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Pertanyaan saya adalah, mengapakah kesaksian pribadi ya, secara individu itu lebih berkuasa dalam bersaksi kepada orang lain? Ya. Saya ulangi, mengapa kesaksian pribadi lebih berkuasa dalam bersaksi kepada orang lain? Jadi mungkin maksudnya di sini perkelompok itu berkesan, tetapi lebih berkesan kalau dilakukan secara pribadi. Kira-kira apa pandangan Pastor? Benar, saya sangat prihatin dengan pertanyaan yang terakhir ini untuk kita bincang bersama. Sebab menurut pelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini terdapat kuasa yang luar biasa dalam kesaksian pribadi. Nah, ini Sekolah Sabat kita menjelaskan. Apabila seseorang individu menerima Kristus dan hidupnya diubah secara dramatik, seperti Paulus dan yang lain-lain yang tertulis dalam Alkitab, yang orang itu boleh merasanya dan melihatnya sendiri. Namun tidak semua perubahan itu berlaku secara mendadak dan tiba-tiba. Dia melalui proses, tetapi proses itu akan membuat seseorang itu akan matang. Itu sebabnya perlu ada hubungan yang konsisten dengan Kristus, dengan Yesus, sehingga hubungan itulah yang memicu semangat kita untuk terus bersaksi dan bersaksi, bukan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan diri kita, tapi terus terpicu untuk bersaksi tentang Yesus, kebaikan anugerahnya luar biasa sekali. Inilah kesempatan yang sangat indah yang boleh saya bawakan dalam hidup kita sebagai saksi Tuhan. Kira-kira bagaimana Pastor Kozani? Terima kasih Pastor Franky. Ya, saya mau menambah saja. Memangnya saya setuju ini bahwa kesaksian pribadi itu lebih berkuasa. Kita ceritakan, kita kongsikan pengalaman kita
dibandingkan dengan pengalaman dia, barangkali lebih berkesan apa Betul. yang kita Sebab kita yang kongsikan. lalui ya. Oke. Pelajaran hari Kamis, dia mengulas tentang kesaksian pribadi Paulus. Sewaktu menghadap Raja siapa? Agripa kan? Agripa, yes. Dan kita lihat respon raja ini. Di dalam Kisah pasal 26 ayat 28, apabila raja ini mendengar kesaksian daripada Paulus, Kisah 26 ayat 8 mengatakan, hampir saja Menjadi kau Kristen. yakinkan aku menjadi orang Kristen, kata raja itu. Luar biasa kesaksian di Paulus. Nah, sebelum pelajaran Kamis, sebelum pelajaran Kamis ini, dia memberitahu kepada kita tentang siapa si raja ini, Agripa ini. Dia adalah raja yang sinis, curiga, keras, tidak peduli dengan kebenaran, dan dikatakan raja ini tidak bertuhan. Namun apabila dia mendengar kesaksian pribadi dari Rasul Paulus, baru satu kali itu, respon dia adalah hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Memang luar biasa ini. Hebat ini. Sangat berkuasa. Hebat nih Kesaksian pribadi ya. Ini Iya, kesaksian pribadi. Kesaksian pribadi, Paulus ya, pelayanan pribadi. berhadapan dengan Raja Agripa Ya, itu dia. yang tidak bertuhan. Ya. Kemudian hari Kamis lagi dia mengulaskan pelajaran kita, tidak ada saksi yang lebih berkesan, efektif selain daripada hidup yang telah diubah. Betul. Diubah kepada tabiat kebenaran Yesus. Kesaksian kehidupan yang ditobatkan secara tulus mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Ini yang hari Kamis katakan. Amin, 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 amin. Jadi artinya itu Pak Pendeta, kuasa kesaksian pribadi itu lebih berkuasa apabila kita beriman disertai dengan perbuatan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Belagi ya, Ya. benar-benar. Jadi face to face approaching lebih kepada pendekatan kita itu lebih kepada seperti Yesus ya. Betul. Mingle, kemudian dia Berbaur dengan berbaur, kemudian orang kenal kita secara pribadi. Dan saya sangat gembira karena pada hari ini narasumber kita telah saya rasa hit the point tentang kenapa kesaksian pribadi itu sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Jadi sebagai kesimpulan dan aplikasi kehidupan kita pada minggu depan, pada Sabat depan, jangan kita puas hati dengan hanya menjadi seorang Kristen yang menerima firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku firman Amin. Tuhan. Mari kita bulatkan tekad, next week kita harus kongsikan tentang Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada bangsa kita dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Oleh itu, pada akhir ulasan dan perbincangan Sekolah Sabat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Frankie dan Pastor Kozani yang sudah memberikan kita wejangan hikmat, ulasan-ulasan Sekolah Sabat yang begitu padu pada Sabat hari ini. Jadi sebagai doa penutup, kita akan kita mohon kepada Pastor Frankie sebagai mendoakan pelajaran kita dan semua kita pada pagi hari ini, Sabat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta bersemayam di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah, berkat, rahmat Tuhan yang ajaib. Sehingga kami manusia yang berdosa ini ketika telah mengenal Engkau sebagai juru selamat dan penebus kami secara pribadi, maka hidup kami berubah sepenuhnya. Atas kasih Tuhan yang ajaib mengubah segala-galanya. Itu sebabnya kami terpicu untuk melayani Tuhan di dalam hal bersaksi. Karena pelayanan kesaksian ini adalah suatu pelayanan yang begitu penting, karena ini membicarakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan dalam diri kami. Kami menyadari Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kali ini menyadarkan kami betapa hidup kami ini tidak bernilai. Tetapi bila mana hidup kami terpaut dan tergantung pada Yesus, hidup ini sungguh indah memiliki Yesus. Dan kami harus bersaksi. Bersaksi bukan tentang kebaikan kami Tuhan, tetapi bersaksi tentang anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh
membuat manusia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih sebab Engkau sudah memberkati dan menyempurnakan dan melengkapi kami sehingga kami menjadi insan-insan yang boleh mengumandangkan kasih Tuhan, boleh bersaksi, bukan hanya bersaksi tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan serahkan. Amin. Amin. Bertemu kembali pada Sabat akan datang. Selamat hari Sabat.